Oke, selamat pagi Bu. Izin sebelumnya perkenalkan, nama saya Mahdi Situmorang dari kelas A Geografi Stambuk 2023 dengan NIM 3233331013, di mana hari ini saya akan mempresentasikan hasil tim base project saya dengan judul menganalisis permasalahan yang dihadapi oleh guru dalam mengajar pembelajaran IPS di SMP Negeri 3 Percut Setuan. Bagian yang pertama yaitu identifikasi permasalahan utama dalam pembelajaran IPS. Baik, yang berikutnya itu menganalisis permasalahan guru dalam mengajar IPS di SMP Negeri 3 Percut Setuan. Yang pertama yaitu terdapat adanya kendala sarana dan prasarana, di mana dengan adanya permasalahan ini keterbatasan sarana dan prasarana ini menjadi penghambat dalam proses pembelajaran yang lebih efektif di kelas IPS. Kemudian yang kedua yaitu adanya metode pengajaran yang kurang variatif, di mana sistem pembelajaran yang berada di SMP Negeri 3 Percut Setuan itu masih menggunakan metode pengajaran yang kurang variatif, dengan sehingga hal ini dapat mengurangi minat dan motivasi siswa dalam pembelajaran IPS. Kemudian yang berikutnya yaitu adanya perubahan kurikulum yang mendasar, di mana perubahan kurikulum ini yang sering mengharuskan guru untuk beradaptasi dengan cepat, sehingga bisa menjadi tantangan tersendiri dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua yaitu mengarang keterbatasan sarana dan motivasi siswa, yaitu yang pertama adalah analisis sarana pembelajaran, di mana keterbatasan media pembelajaran yang terdapat di SMP Negeri 3 Percut Setuan ini menghambat interaksi dan pemahaman siswa dalam mempelajari IPS. Kemudian yang kedua, prasarana yang tidak memadai, di mana kondisi ruang kelas dan fasilitas yang kurang mendukung ini mempengaruhi kualitas proses pembelajaran. Kemudian yang berikutnya itu ketersediaan alat peraga, di mana alat peraga yang minim membuat siswa itu kesulitan memahami konsep-konsep dalam pembelajaran IPS. Kemudian yang berikutnya yaitu dampak rendahnya motivasi siswa pada pencapaian pembelajaran IPS. Kemudian yang pertama yaitu pentingnya motivasi belajar. Motivasi belajar yang rendah ini sangat mempengaruhi terhadap partisipasi aktif dalam pembelajaran IPS. Kemudian yang kedua yaitu faktor penyebab motivasi yang rendah, yaitu kurangnya relevansi materi IPS dengan kehidupan sehari-hari, sehingga ini berdampak terhadap kurangnya minat siswa dalam untuk belajar IPS. Yang berikutnya yaitu konsekuensi akademik, di mana rendahnya motivasi siswa ini berpotensi terhadap menurunnya kualitas serta pencapaian akademik di bidang IPS. Yang berikutnya itu strategi peningkatan motivasi, di mana ini harus mengaitkan materi dengan konteks aktual dan meningkatkan minat belajar siswa dalam IPS. Kemudian yang berikutnya yaitu faktor pembatas yang mempengaruhi motivasi siswa dalam belajar IPS. Yang pertama, peran guru dalam motivasi, di mana guru di sini harus memiliki fungsi sebagai motivator yang dapat mempengaruhi semangat belajar siswa. Kemudian yang kedua yaitu kondisi lingkungan belajar, di mana lingkungan sekolah dan dukungan orang tua itu sangat berperan penting dalam membangkitkan motivasi siswa. Kemudian yang tiga yaitu metode pembelajaran harus yang lebih variatif, di mana penggunaan metode yang bervariasi ini dapat meningkatkan keterlibatan siswa dan minat belajar. Kemudian yang ketiga itu strategi meningkatkan kualitas pembelajaran IPS khususnya di SMP Negeri 3 Percut Setuan. Strategi inovatif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran IPS di SMP Negeri 3 Percut Setuan, yang itu pengembangan kompetensi guru melalui pelatihan, di mana pelatihan dan workshop ini secara berkala untuk meningkatkan kompetensi pedagogik dan profesional guru dalam mengajar IPS. Kemudian yang kedua itu menggunakan metode pembelajaran yang variatif, di mana implementasi metode pembelajaran inovatif seperti proyek dan diskusi kelompok untuk meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran khususnya pembelajaran IPS. Kemudian yang berikutnya itu pengembangan metodologi pembelajaran IPS yang efektif bagi guru, di mana strategi adaptasi terhadap perubahan kurikulum, di mana guru itu perlu mengikuti pelatihan untuk memahami kurikulum terbaru dan mengimplementasikan perubahan secara efektif. Kemudian yang kedua yaitu pendekatan interaktif dalam pembelajaran, di mana penggunaan teknologi dan media pembelajaran yang interaktif untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi IPS. Kemudian yang ketiga itu evaluasi pembelajaran secara berkala, yaitu mengadakan evaluasi rutin untuk menilai efektivitas metode pengajaran dan adaptasi kurikulum yang diadakan oleh guru. Dan keempat yaitu perlu adanya kolaborasi dengan pihak terkait, di mana hal ini membuat kemitraan dengan orang tua, masyarakat untuk mendukung pembelajaran IPS di sekolah. Kemudian yang berikutnya yaitu upaya kolaboratif dalam perbaikan kualitas pembelajaran IPS. Yang pertama yaitu peningkatan kerjasama antar guru, di mana hal ini dapat mendorong guru untuk berkolaborasi dan merancang serta melaksanakan pembelajaran yang lebih baik. Kemudian yang berikutnya itu sosialisasi dengan stakeholder pendidikan, di mana harus mengadakan pertemuan rutin dengan pemangku kepentingan untuk membahas kemajuan dan tantangan dalam pembelajaran IPS. Kemudian yang ketiga yaitu program dukungan untuk siswa, yaitu dengan menerapkan program mentoring dan bimbingan bagi siswa yang membutuhkan bantuan tambahan dalam pembelajaran IPS. Yang keempat yaitu rekomendasi untuk pembelajaran perbaikan pembelajaran IPS.
Itu rekomendasi strategis untuk meningkatkan pembelajaran IPS di SMP Negeri 3 Percusetuan. Yaitu yang pertama, yaitu harus melakukan pengembangan kompetensi guru secara berlanjutan. Yang kedua, yaitu penerapan metode pembelajaran yang variatif. Yang ketiga, yaitu kolaborasi antar guru dan orang tua. Dan yang keempat, yaitu penggunaan media pembelajaran modern. Yang berikutnya itu solusi praktis dalam mengatasi kendala pengajaran IPS. Yang pertama itu mengidentifikasi masalah pembelajaran secara mendalam, yaitu melakukan analisis permasalahan yang dilakukan oleh guru untuk menemukan solusi yang lebih tepat dan efektif. Kemudian yang kedua yaitu pengadaan sarana dan prasarana yang memadai, di mana hal ini dapat menjamin ketersediaan alat dan bahan pembelajaran yang mendukung proses pengajaran IPS agar lebih menarik. Kemudian yang ketiga yaitu motivasi belajar siswa yang tinggi, di mana strategi untuk meningkatkan motivasi ini siswa agar lebih efektif dan antusias dalam belajar IPS. Kemudian yang rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan IPS di SMP, seperti kebijakan pengembangan pendidikan berkelanjutan, dukungan anggaran pendidikan yang memadai, dan yang kedua ini yaitu dukungan anggaran pendidikan yang memadai, di mana perlunya adanya alokasi dana yang cukup untuk mendukung pengadaan fasilitas dan sumber belajar yang berkualitas. Dimana sebagai kesimpulan di sini, berdasarkan penelitian yang dilakukan di SMP Negeri 3 Percusetuan dapat disimpulkan bahwa guru IPS menghadapi berbagai tantangan signifikan yang mempengaruhi kualitas pembelajaran, keterbatasan sarana dan prasarana, kurangnya penguasaan materi, serta kompetensi guru, penggunaan metode pembelajaran yang kurang variatif dan rendahnya motivasi, serta minat belajar siswa menjadi faktor-faktor utama yang menjadi penghambat, di mana dampaknya terlihat pada rendahnya partisipasi siswa dan hasil belajar yang belum optimal. Meskipun guru telah berupaya mengatasi kendala ini melalui penggunaan media sederhana, mengikuti pelatihan dan penerapan metode yang lebih variatif, dukungan lebih komprehensif dari pihak sekolah dan memangku kepentingan tetap sangat diperlukan untuk meningkatkan mutu pembelajaran IPS secara menyeluruh. Oke baik, demikian hasil presentasi saya untuk Team Base Project. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.